Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rahman. Apakah Pak Rahman punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Selamat sore Pak Wahyu. Kebetulan ada Pak. Saya hari ini baru selesai mengajar, jadi masih memiliki waktu yang luang untuk menikmati secangkir kopi yang ada di depan saya ini pada sore hari ini. Saya lihat Pak Wahyu ini kurang bersemangat, tidak seperti biasanya yang saya lihat Wahyu selalu bersemangat setiap hari di tempat kerja. Sekarang kurang bersemangat. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? iya Pak Rahman. Mohon maaf sebelumnya nih, saya sudah mengganggu waktu santainya Pak Rahman. Tidak apa-apa kan ini Pak ya? Boleh ya saya mengganggu waktunya sebentar? Tidak apa-apa Pak Wahyu. Oke, siap. Begini Pak Rahman, saya itu mau berbagi tentang masalah yang saya hadapi baru-baru ini. Apakah Pak Rahman bisa membantu saya? Saya boleh? Pasti Pak Wahyu, dengan senang hati saya siap, insya Allah bisa membantu Pak Wahyu. Baik, hari ini saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi dan ingin di coach sama Pak Rahman. Jadi saya coba menghubungi Pak Rahman untuk mencari solusi bagaimana pemecahan masalah saya, Pak. Kalau boleh tahu masalahnya apa, seperti apa Pak Wahyu? Bisa diceritakan, mungkin saya bisa membantu Pak Wahyu dalam menyelesaikan masalah yang mungkin Pak Wahyu hadapi saat ini. Oke, baik Pak Rahman. Kemarin itu berapa hari yang lalu itu saya sempat mengikuti kegiatan GMP yang dimana di kegiatan itu kami membuat perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian tentu pembelajaran juga itu yang diinginkan adalah pembelajaran RPP yang berdiferensiasi seperti yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman lain. Jadi sini saya merasa bingung. Saya merasa kesulitan juga dalam merancang perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi ini, Pak. Mana lagi akhir pengumpulannya itu sudah dalam waktu dekat ini, Pak. Oke, baik Pak Wahyu. Mungkin dialog ini tidak panjang, mungkin kurang lebih 15 menit. Nah, sekarang apa yang Pak Wahyu inginkan atau ingin dapatkan dari dialog kita berdua ini? Dari dialog ini saya ingin mengetahui kira-kira bagaimana cara saya bisa menyusun perangkat RPP berdiferensiasi ini, Pak. Oh, jadi yang Pak Wahyu inginkan adalah mengetahui bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak? Iya, benar sekali. Karena memang sekarang ini pembelajaran yang diinginkan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena jadi saya juga sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Namun saya kesulitan di situ pembuatan RPP itu, Pak, yang berdiferensiasi. Iya Pak, benar sekali. Jadi apalagi kalau kita sekarang ini sebagai guru penggerak ya Pak Wahyu, memang sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu kompetensi dalam guru penggerak, di mana kita dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan tentunya berpihak kepada murid. Nah, berkaitan dengan hal itu, apa yang perlu dipenuhi dalam perangkat pembelajaran menurut Pak Wahyu? Kalau kita melihat pembelajaran atau perangkat yang berdiferensiasi, kira-kira apa-apa yang perlu dipenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Wahyu? Apa ya kira-kira menurut saya sih mungkin dalam RPP atau perangkat pembelajaran berdiferensiasi itu memuat 3 komponen mungkin Pak ya, mungkin seperti yang diferensiasi konten, diferensiasi materi, kemudian mungkin juga bisa disesuaikan dengan gaya belajar, mungkin ada diferensiasi prosesnya, ada disesuaikan dengan kesiapan belajar, kemudian
atau gaya minat belajar. Dan setelah itu mungkin akhirnya diferensiasi produknya itu Pak, dari konten kemudian ke proses, selanjutnya terakhir ke produk. Mungkin seperti itu Pak. Ya, benar sekali yang Pak Wahyu sampaikan tadi. Memang benar sekali bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi guru harus mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, tentunya kalau kita melihat kebutuhan belajar murid itu kan ada dari kesiapan belajar, kemudian ada minat belajar, profil belajar, dan kemudian berpikir majemuk. Nah, sekarang menurut Pak Wahyu, ciri-ciri perangkat atau RPP yang berdiferensiasi itu seperti apa menurut Pak Wahyu? Ciri-cirinya mungkin di awal itu sudah ada hasil pemetaan yang namanya tes diagnostik awal pembelajaran. Kemudian di mana sudah ada data awal mengenai kebutuhan belajar murid itu sendiri seperti minat dan tentunya juga mungkin profil belajarnya Pak. Selain itu ada lagi yang ciri-ciri lain Pak Wahyu? Menurut Pak Wahyu yang merupakan ciri daripada perangkat atau pembelajaran berdiferensiasi. Selain dari itu juga ada konten mungkin yang bisa digunakan. Konten yang digunakan itu harus kita variasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa saya Pak. Mungkin kontennya dari PPT bisa Pak Wahyu buat jadi video pembelajaran, kemudian ada infografis, seperti itu Pak ya. Selain itu ada lagi Pak yang bisa dikatakan ciri perangkat berdiferensiasi? Pada langkah pembelajaran IRPP ini saya bisa variasikan sesuai dengan gaya belajar Pak, mulai dari kinestetik, ada audio dan juga visual, bahkan yang gabungan. Nah, sedangkan tugas-tugas siswa mungkin saya bisa serahkan ke mereka. Saya mungkin tinggal memberikan instruksi kapan tugasnya itu dikumpul dan aspek apa yang akan saya nilai. Iya, benar sekali Pak Wahyu. Jadi pada perangkat pembelajaran minimal kita melaksanakan salah satu komponen yang mungkin sudah disebutkan oleh Pak Wahyu. Mungkin bisa Pak Wahyu melaksanakan diferensiasi kontennya, bisa melaksanakan diferensiasi proses, atau bahkan diferensiasi produk. Jadi supaya Pak Wahyu tidak ribet, jangan langsung melaksanakan ketiga-tiganya diferensiasi. Jadi bisa perlahan-lahan, bisa dari produk dulu misalnya, atau dari konten dulu. Nah, kira-kira setelah saya mendengar apa yang Pak Wahyu sampaikan, ciri-ciri diferensiasi atau perangkat diferensiasi, kira-kira apa yang akan Pak Wahyu lakukan ke depan sehingga perangkat Pak Wahyu ini bisa cepat selesai dibuat? Oke, mungkin pertama saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebagai dasar saya untuk membuat perangkat berdiferensiasi. Setelah itu baru saya akan membuat perangkat sesuai dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang ada. Kemudian saya juga akan menyiapkan konten pembelajaran yang menarik dan tentunya juga sesuai dengan gaya belajar siswa, serta saya juga akan mungkin melakukan diferensiasi proses dan produk pada perangkat yang akan saya buat nantinya Pak. Iya, baik sekali. Kira-kira ketika Pak Wahyu memetakan siswa itu seperti apa cara Pak Wahyu untuk bisa mendapatkan pemetaan kebutuhan belajar siswa tersebut? Mungkin saya akan menyusun tes berupa tes diagnostik kognitif dan non-kognitif kali ya Pak. Oh iya, benar sekali. Jadi apa yang direncanakan oleh Pak Wahyu itu sebenarnya sudah tepat sekali, dan saya sangat setuju ide Pak Wahyu, luar biasa. Pak Wahyu punya ide yang bagus untuk bisa menyelesaikan atau bisa membuat perangkat yang berdiferensiasi. Oke, alhamdulillah saya syukur sudah merasa lega Pak Rahman.
hari ini saya sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, karena jujur saya takut dan tidak percaya diri Pak ketika saya akan mulai membuat perangkat ini. Saya merasa apa yang saya akan lakukan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak. Iya Pak. Alhamdulillah Pak, dengan dialog ini bisa memberikan sedikit solusi untuk Bapak. Nah selanjutnya dari apa yang Pak Wahyu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang Pak Wahyu lakukan untuk menjalankan atau melaksanakan rencana yang Pak Wahyu sebutkan tadi? Untuk hal itu saya mungkin akan membuat catatan-catatan kecil mengenai langkah apa yang pertama saya akan lakukan, mungkin seperti yang saya rencanakan, yakni membuat tes diagnostik, kemudian di awal pembelajaran agar saya bisa melanjutkan ke tahap penyusunan perangkat. Jadi tahap awal yang mungkin Pak Wahyu lakukan adalah mencari data dulu, mana siswa yang mungkin gaya belajarnya kinestetik, kemudian yang audio dan lain sebagainya. Kemudian dukungan apa yang Pak Wahyu butuhkan untuk bisa melanjutkan rencana ini? Mungkin tentunya dukungan motivasi dari pimpinan sekolah, keluarga, dan juga rekan-rekan sejawat di sekolah. Sebab dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga pasti akan melakukan kolaborasi bersama teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah. Ya, itu ide yang sangat luar biasa Pak. Jadi sering-seringlah kita berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk bisa menggali pengalaman, menggali pendapat dari masing-masing teman atau rekan sejawat di sekolah Bapak. Nah, semoga Pak Wahyu bisa kali ini bisa menyelesaikan perangkatnya Pak Wahyu dengan tepat waktu. Oke, amin. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya. Saya sedikit lega dengan masalah yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih juga sudah berbagi dengan saya Pak Wahyu atas masalahnya. Sehat selalu Pak Wahyu. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan saya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi, bolehkah saya minta waktunya hari ini? Saya mau bercerita tentang apa yang akhir-akhir ini saya rasakan, Pak. Oh ya, baik, boleh. Kebetulan hari ini juga saya tidak ada kegiatan. Kita ketemu di mana kira-kira? Di sekolahnya Pak Wahyudi saja, boleh? Oh, oke, baik, Pak Rahman. Nanti saya tunggu di sekolah saja, Pak Rahman ya, di sekolah saya. Oke, baik, Pak. Baik, Pak Rahman. Sekarang kan tadi kita sudah ketemuan janjian, hari ini kita sudah ketemu di sekolah. Ya, jadi apa yang ingin Bapak ceritakan ke saya? Yang mau Pak Rahman ceritakan? Iya, begini Pak Wahyu, jadi akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid yang saya ajar di kelas itu di SMA, itu kalau saya melihat itu antusiasnya mereka itu di pembelajaran kimia itu kurang. Jadi selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas yang setiap saya berikan di kimia itu makin berkurang. Bahkan ada yang sudah setengah dari jumlah kelas yang saya Pak Wahyu. Oke, jadi menurut Pak Rahman, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Tentu yang saya harapkan berdasarkan apa yang saya alami Pak Wahyu di baru-baru ini adalah tentu mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasnya siswa terhadap pelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, baik. Menurut Pak Rahman, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa-siswa saya itu kurang antusias dalam pembelajaran itu yang pertama tentu pembelajaran yang
pembelajarannya saya itu sepertinya sedikit kurang atau sedikit membosankan, terlalu monoton dan terlalu dominan untuk saya selalu berbicara. Artinya saya melakukan metode ceramah paling banyak. Kemudian yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat, karena mereka itu saya tidak berikan kesempatan untuk bisa aktif berbicara di pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, kalau saya lihat-lihat dari siswa yang ada di kelas Pak, itu murid-murid itu menginginkan, atau siswa saya itu menginginkan pembelajaran yang tentu asik, yang banyak asiknya di dalam kelas, dan pasti tidak membosankan Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan saat pembelajaran? Saat Bapak memberikan pembelajaran? Kalau menurut saya, tentu pembelajaran yang asik itu tentu pembelajaran yang aktif, siswanya aktif pasti. Kemudian ada seperti apa ya, kayak ada ice breaking di pembelajaran, seperti itu ya Pak. Kemudian kayak mungkin lebih divariasikan dengan games ketika memberikan pembelajaran. Oke. Lalu mengenai tugas yang Pak Rahman berikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Mungkin salah satu faktornya juga Pak, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Oh iya. Siswa itu bosan. Kemudian mungkin di tugas itu banyak pertanyaan, kemudian tidak beragam, sehingga siswa saya itu kurang asik dalam mengerjakan tugas Pak. Kalau boleh tahu, Bapak Pak Rahman menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, kebetulan karena yang dekat dengan kelas hanya perpustakaan, saya memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan Pak. Oke. Karena itu memang yang dekat dengan ini ya. Oke. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Pak Rahman? Kalau saya pikir zaman sekarang banyak Pak sumber belajar yang tersedia, seperti video di YouTube, kemudian bisa mungkin ada juga mungkin di TikTok, di artikel, di blog dan lain sebagainya di internet. Fasilitasnya mungkin lebih banyak lagi Pak. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang dan sekarang ini yang sering digunakan oleh guru-guru mungkin. Seperti itu Pak. Oke, nah betul sekali Pak Rahman. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya sedikit mengubah pembelajaran saya di kelas, tentu bisa lebih mengasihkan dan bisa membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Itu dengan cara mungkin bisa menggunakan atau memvariasikan sumber belajar yang saya gunakan. Mungkin bisa saya menggunakan video, kemudian ada mungkin dari YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya bisa memberikan tugas itu jangan terlalu banyak mungkin. Supaya siswa lebih antusias lagi. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mungkin direkomendasikan saat sekarang ini yang sedang booming dibahas di mana-mana. Kemudian sehingga saya tidak terkesan memaksakan siswa dalam pembelajaran. Misalnya diferensiasi produk mungkin saya mungkin bisa ada yang terserah mau, mungkin saya tidak memaksakan lagi. Kalau kemarin itu saya memaksakan ya Pak,
Iya, iya, ya, betul Sehingga sekali. siswa antusias mereka untuk mengerjakan tugas itu agak berkurang. Jadi mungkin sekarang yang saya akan lakukan itu bisa lebih memvariasikan tugasnya, artinya tidak monoton dalam satu hal. Seperti itu, Pak. Oke, baik, luar biasa, bagus sekali rencana Bapak ini. Saya Iya, bisa mendukung, mudah-mudahan ke depan bisa berhasil. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, Pak Rahman. iya. Jadi, apa kira-kira komitmen Pak Rahman terhadap rencana Bapak ini? Jadi saya akan berkomitmen tentunya yang pertama akan menyusun perangkat dulu mungkin Pak, akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengaksikan buat murid mungkin, sehingga pada prosesnya saya akan melaksanakan sesuai apa yang saya sudah rencanakan. Tentu seperti yang sudah saya sentil memvariasikan materinya atau tugasnya disesuaikan dengan mungkin yang disukai oleh siswa atau sesuai dengan minat siswa, sehingga mungkin tidak ada kesan saya memaksakan siswa dalam mengerjakan tugas. Seperti itu, Pak. Benar sekali Pak Rahman, bagus sekali apa yang rencana Bapak ke depan. Saya sangat mendukung itu, mudah-mudahan itu semua bisa berjalan dengan lancar dan itu semua sesuai dengan harapan dari Pak Rahman sendiri. Terima kasih Pak Wahyudi ya atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya untuk saling sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ke depan, insya Allah. Amin, ya, oke. Oke, saya akhiri Pak Rahman ya. Terima kasih. Terima kasih.